Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Prayogo. Saya akan mengajar matematika wajib untuk kelas 11 IPS. Hari ini kita akan membahas tentang program linear, lanjutan dari materi sebelumnya tentang menggambar grafik. Oke, kita langsung masuk ke materi utama. Kita ingat dulu tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Maksud dari persamaan garis lurus di sini adalah persamaan linear dua variabel. Jadi bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Dengan M sebagai gradien, C konstanta, Y dan X adalah variabel. Contoh, Y sama dengan 3X plus 2. Maka gradiennya bisa kita lihat dari koefisiennya X atau yang menempel dengan X. M sama dengan 3, berarti gradiennya 3. Contoh yang kedua, untuk 2Y plus 4X sama dengan 6. Kita lakukan perpindahan ruas terlebih dahulu agar bentuknya menjadi Y sama dengan. Kita pindah 4X-nya, 2Y sama dengan negatif 4X plus 6. Y sama dengan negatif 4 dibagi 2X plus 6 dibagi 2. Hasil akhirnya Y sama dengan negatif 2X plus 3. Jadi gradiennya yang menempel dengan X atau koefisiennya X adalah negatif 2. Untuk selanjutnya, yang mengingatkan kembali, untuk yang kedua, menentukan persamaan garis lurus. Jika diketahui memotong sumbu X di titik A, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, B. Maka persamaannya A dikali Y ditambah B dikali X sama dengan A kali B. Bagaimana kalau yang diketahui titiknya X1, Y1 dan X2, Y2? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu gradiennya. Yang bisa dirumuskan dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Setelah ketemu gradiennya, bisa kita substitusikan untuk menentukan persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk prakteknya, langsung saja ke materi utama. Ini untuk menentukan pertidaksamaan dari suatu gambar grafik. Misal, kita memiliki suatu grafik yang di tengah ini dengan persamaannya Y sama dengan 3X plus 1. Berarti gradiennya adalah 3, M-nya sama dengan 3. Kita lihat gambar biru yang ada di sebelah kiri. Karena DHP-nya ada di sebelah atas grafik gambar biru itu atau ungu, dan gradiennya adalah 3, dan 3 adalah bilangan positif, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi lebih besar atau sama dengan. Jadi, karena gradiennya positif dan DHP-nya ada di atas grafik, pertidaksamaannya menjadi Y lebih besar atau sama dengan 3X plus 1. Bagaimana kalau di bawah grafik? Kita lihat yang grafik warna merah sebelah kanan. Gradiennya kan positif, bisa lihat dari gambar. Gradiennya 3 tadi, dan daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah grafik. Karena gradiennya 3 adalah bilang positif dan daerah himpunan penyelesaiannya di bawah grafik, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi bisa kita tulis pertidaksamaannya Y kurang dari atau sama dengan 3X plus 1. Bagaimana dengan yang gradiennya negatif? Kita lihat. Untuk yang gradien negatif, contoh, misal kita buat persamaan garis lurusnya
Y sama dengan negatif 3X dikurangi 1. Berarti gradiennya kan yang menempel dengan X negatif 3. Kita lihat gambar yang biru. Gambar yang biru sebelah kiri, daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas. Ada di atas grafik. Karena gradiennya negatif 3, dan itu bilangan negatif, dan DHP di atas grafik, maka bentuk pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Jadi bisa kita tulis pertidaksamaannya Y lebih dari atau sama dengan negatif 3X dikurangi 1. Bagaimana dengan yang ada di bawah grafik? Oke. Untuk yang gradiennya yang gambar hijau, grafik hijau, gradiennya tetap negatif dan daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah grafik. Maka bentuk pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Jadi bisa kita tulis Y kurang dari atau sama dengan negatif 3X dikurangi 1. Untuk pengaplikasiannya bisa kita lihat langsung ke materi utama. Misal, diketahui grafik seperti pada gambar dengan daerah penyelesaian di sini. Bagaimana bentuk sistem pertidaksamaannya? Yang pertama, kita lihat dulu. Daerah himpunan penyelesaian kan ada di sebelah kanan sumbu Y. Karena ada di sebelah kanan sumbu Y, di sebelah sini, berarti nilai X-nya kan selalu positif. Sebelah kanan sumbu Y pasti nilai X-nya positif atau 0. Berarti pertidaksamaannya bisa kita tulis X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas sumbu X. Di atas sumbu X kan nilai Y-nya 0 atau positif. Berarti bisa kita tulis pertidaksamaannya Y lebih besar atau sama dengan 0. Setelah 2 itu bisa kita cari, kita lihat yang garis miring. Garis miring yang warna hitam. Garis miring hitam memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Untuk menentukan persamaannya, seperti yang kita bahas di awal tadi, jika diketahui titik A, 0 dan titik 0, B, maka persamaannya AX ditambah AY ditambah BX sama dengan A kali B. A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2, maka bentuk persamaannya 4Y ditambah 2X sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya 4Y ditambah 2X sama dengan 8. Untuk menentukan gradiennya, kita melakukan pindahan ruas. Berarti 4Y sama dengan negatif 2X plus 8. Y sama dengan negatif 2 dibagi 4, X ditambah 8 per 4. Hasil akhirnya Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2. Bisa kita lihat gradiennya yang menempel dengan X adalah bilangan negatif setengah. Berarti gradiennya negatif dan daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas grafik yang warna hitam. Bisa lihat dari gambar, karena gradien negatif dan grafiknya DHP-nya ada di atas grafik, maka bentuk pertidaksamaannya 4Y plus 2X lebih besar atau sama dengan 8. Bisa dilihat dari penjelasan sebelumnya. Kemudian kita lihat yang grafik warna biru. Garis miring biru. Garis miring biru memotong sumbu X di 2,0
dan sumbu Y di 0,4. Berarti untuk menentukan persamaannya bisa kita gunakan AY, A dikali Y ditambah B kali X sama dengan A kali B. A-nya 2, B-nya 4. Jadi hasil persamaannya 2Y ditambah 4X sama dengan 2 kali 4. Ditulis 2Y ditambah 4X sama dengan 8. Kita lakukan perpindahan ruas agar bisa dilihat gradiennya. Jadi bisa ditulis 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Y sama dengan negatif 4 dibagi 2. X ditambah 8 per 2. Y sama dengan negatif 2X plus 4. Jadi gradiennya adalah yang menempel dengan X negatif 2. Karena gradiennya negatif 2 dan itu negatif, dan DHP-nya di bagian atas, grafik biru, maka bisa kita tuliskan pertidaksamannya adalah lebih dari atau sama dengan. Bisa ditulis 2Y ditambah 4X lebih dari atau sama dengan 8. Berarti sistem pertidaksamaannya kita kumpulkan semuanya dari yang awal tadi. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, 4Y ditambah 2X lebih besar atau sama dengan 8. Dan yang keempat, 2Y ditambah 4X lebih besar atau sama dengan 8. Untuk hal yang ingin ditanyakan atau ada yang kebingungan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau di langsung WhatsApp saya pribadi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Jika diketahui grafik pada gambar seperti dilihat di gambar, DHP-nya ada di tengah-tengah itu, yang tidak diarsir. Bagaimana cara menentukan persamaan sistem pertidaksamaannya? Yang pertama, kita lihat dulu DHP-nya ada di atas sumbu X. Karena di atas sumbu X, berarti kan di atas sumbu X ya. Ini kan di atas sumbu X. Berarti kan nilai Y-nya selalu positif atau 0. Berarti bisa kita tuliskan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat garis vertikal pink. Bukan sumbu Y lagi. Sekarang garis vertikal warna pink. Garis vertikal warna pink kan memotong sumbu X di 1,0. Dan daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan garis pink. Maka pertidaksamaannya bisa kita tulis X lebih besar atau sama dengan 1. Karena memotong di titik 1,0 tadi dan berada di kanan garis pink DHP-nya. Berarti DHP-nya kan 1 atau lebih dari 1 ke kanan. Jadinya bisa kita tulis pertidaksamaannya X lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian kita lihat garis miring warna biru atau ungu. Garis itu kan memotong sumbu X di 6,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Bisa kita gunakan yang sebelumnya tadi. Jika diketahui A,0 dan 0,B, kita gunakan AY ditambah BX sama dengan A kali B. Jadi kita menemukan 6Y ditambah 6X sama dengan 6 kali 6. 6Y ditambah 6X sama dengan 36. Untuk bisa melihat gradiennya, kita lakukan perpindahan ruas. 6Y sama dengan negatif 6X ditambah 36. 6-nya kita pindah, yang koefisiennya Y. Y sama dengan negatif 6X dibagi 6 ditambah 36 bagi 6. Hasil akhirnya Y sama dengan negatif X ditambah 6. Bisa kita lihat berarti gradiennya adalah negatif 1 yang menempel dengan X atau koefisiennya X. Karena gradiennya negatif 1 dan DHP-nya berada di bawah grafik warna biru atau warna ungu itu.
berarti bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Bisa kita tulis 6Y ditambah 6X kurang dari atau sama dengan 36. Bagaimana dengan yang grafik warna hitam? Grafik warna hitam kita lihat memotong di titik yang pertama 0,0 X1 Y1 nya, yang kedua di titik 2,4, bisa dilihat dari gambar. Berarti yang seperti yang sebelumnya, jika diketahui dua titik tadi, yang kita gunakan adalah menentukan gradien dulu. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2 nya bisa dilihat di tulisan. Y2 nya di sini sama dengan 4. Nanti 4 dikurangi Y1 nya 0, 4 dikurangi 0 per X2 nya 2 dikurangi X1 0, berarti 4 dikurangi 0 per 2 kurangi 0. Hasilnya sama dengan 4 per 2. 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena gradiennya sudah ditemukan, kita tentukan persamaannya dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y1 nya tadi kan 0, berarti Y dikurangi 0 sama dengan M. M nya tadi 2. 2 dikali X kurangi X1 nya 0 juga. Jadi hasil akhirnya Y sama dengan 2X, gitu aja. Karena gradiennya positif sama dengan 2, M sama dengan 2, itu kan bilang positif. Dan DHP-nya kita lihat di grafik warna hitam. DHP-nya kan di atas garis hitam atau grafik hitam. Maka pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, berarti Y lebih dari atau sama dengan 2X. Dari 4 pertidaksamaan tadi kita bentuk jadi sistem. Kita kumpulkan jadi Y lebih besar atau sama dengan 0, yang kedua X lebih besar atau sama dengan 1, yang ketiga 6Y ditambah 6X lebih kecil atau sama dengan 36, dan yang terakhir Y lebih besar atau sama dengan 2X. Demikian untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di Google Classroom, membuat 3 contoh grafik dan menentukan sistem pertidaksamaannya. See you next week.